Nah, kali ini aku Atifa dan aku Irin. Nah, kita berdua hari ini akan membahas topik mengenai yayasan. Nah, kalian nih pasti mikirnya kalau yayasan itu kayak badan sosial, kemasyarakatan. Nah, tapi sebenarnya di balik itu, yayasan itu sebenarnya ada pencatatan dan juga pengelolaan akuntansinya. Betul banget, dan tentunya untuk membahas dan merangkum semua itu kita mendatangkan narasumber yang tentunya luar biasa Siapa sekali. tuh? Salah satu pemilik dari Omah Katresnan di Borobudur. So aku jamin setelah teman-teman lihat video kali ini, teman-teman bakal mendapat insight baru. So sit down and relax. Let's get into the insight. Selamat datang Ibu Yaya. Selamat datang Ibu. Halo Mbak Irin dan Mbak Atifa, seru banget nih saya akhirnya bisa diundang di podcast kali ini. Iya, betul banget. Nah, terima kasih ya Ibu atas kehadirannya. Mungkin Ibu boleh cerita-cerita terkait bagaimana sih nanti ke depannya bagaimana mengurus sebuah yayasan selaku Ibu kan pemilik, dan apakah kalau boleh tahu saat ini tuh Ibu tuh juga apakah mengatur administrasi dan keuangannya sendiri atau sudah punya karyawan? Itu mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Baik Mbak Irin, Mbak Atifa, jadi tuh dulu saya awalnya tuh saya sendiri ya untuk merintis yayasan Katresnan Borobudur ini, tapi kemudian mulai saat ini mulai berkembang dan saya memiliki karyawan. Untuk dahulunya itu saya melakukan administrasi, kemudian keuangan dan hal lain sebagainya itu sendiri, tapi berhubung saya sekarang ada karyawan, jadi kayak udah ada bagian masing-masing gitu. Jadi saya cuman menerima laporan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya itu bakal gimana gitu. Oh, berarti Ibu Yaya ini juga udah paham betul ya terkait pencatatan akuntansinya, pengelolaannya. Iya bener banget Mbak Atifa, soalnya kan dulu kan saya sendiri nih, terus sekarang tinggal gimana cara kita buat belajar bareng buat mengembangkan yayasan Katresnan Borobudur ini. Luar biasa. Keren banget teman-teman. Nah, sebelum masuk ke bagian pentingnya nih, bagian akuntansinya, boleh dong Bu dijelasin dulu terkait apa sih itu yayasan? Jadi yayasan itu merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuannya itu sosial kita, keagamaan ataupun kemanusiaan. Terus di yayasan ini kita itu tidak mencari keuntungan pribadi. Oh, berarti tuh yayasannya tuh berbeda dengan perusahaan ya Bu? Bener banget Mbak Irin, Mbak Atifa, gitu. Kalau perusahaan itu kan tujuan utamanya kan mencari laba, sedangkan kalau yayasan itu kita lebih ke tujuan sosial. Kalau di Panti Asuhan Katresnan Borobudur sendiri itu fokusnya di bidang apa ya Bu? Kalau di sana itu fokusnya di pengasuhan dan pendidikan anak-anak panti, termasuk kebutuhan sehari-hari mereka. Oh, berarti kalau misalkan ada dana yang masuk itu tuh uangnya itu digunakan untuk operasional dan juga kebutuhan di panti. Bener banget, jadi uang yang masuk bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk pelayanan anak-anak yang ada di sana. Oh, padahal ngatur uang bantuan itu juga nggak gampang ya. Terkadang kan ada uang bantuan dari sosial pemerintah juga ya Bu, kalau sebuah yayasan itu. Bener banget, kan kita juga kayak istilahnya dititipin amanah ya, berarti kita harus tanggung jawab dan kita juga harus transparan akan dana-dana tersebut. Oke, kalau Bu tadi kan sempat kita bahas juga ya kalau sumber dana itu juga salah satunya dari donatur. Nah, sumber dana dari selain donatur tuh ada lagi nggak sih Bu? Sumber dana yayasan itu sebenarnya cukup beragam ya, jadi nggak cuma hanya dari donatur saja. Selain dari donasi masyarakat atau donatur, yayasan itu juga bisa memperoleh dana dari bantuan pemerintah, kemudian ada kerjasama dengan lembaga sosial, hasil usaha yayasan yang sifatnya tidak melanggar tujuan sosial, hibah maupun sponsor kegiatan. Oh, berarti tuh terkait sumber dananya nggak full dari donasi ya? Nggak selalu dari donasi, kayak misalnya tuh ada yayasan itu membuka usaha kecil nih seperti koperasi, kemudian pelatihan atau penjualan hasil karya, kemudian keuntungan itu digunakan kembali untuk kegiatan sosial yayasan. Itu berarti tetap boleh punya usaha mandiri gitu, tapi tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau gimana? Bener banget Mbak Diva, jadi kita kan boleh tuh ada kegiatan yang bersifat menguntungkan, tapi itu bukan untuk pribadi, bukan untuk pemilik, tapi kita kembali lagi untuk mendukung kegiatan yayasan. Berarti untuk kebutuhan, kembali lagi untuk kebutuhan operasional dari yayasan. Iya benar. Tapi misalnya Bu ada sebuah kasus kalau misal donatur itu ngasih dana nih ke yayasan, tapi sama yayasan itu dipakai untuk membangun bangunan gedung gitu, sebenarnya boleh nggak Bu? Idealnya itu nggak boleh ya, soalnya kan karena dana itu harus digunakan sesuai tujuan yang
disampaikan donatur, misalnya kayak donatur minta dananya ini buat pendidikan anak-anak, nah berarti kita harus menyesuaikan, bukan sesuai kemauan kita. Berarti walaupun itu padahal tadi balik lagi untuk panti, tetap ada aturannya ya. Iya benar banget Mbak Irin, transparansi itu penting supaya kepercayaan dari para donatur itu tetap terjaga. Oke. Nah, oke Bu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian akuntansinya Ya ya. bener-bener yang buat deg-degan gitu, Iya, yang paling bener. bikin butuh kopi. Ya, apalagi kalau udah dengar kata siklus akuntansi. Nah, sebenarnya kalau di yayasan itu siklus akuntansinya seperti apa sih Bu? Terkait siklus akuntansi itu sebenarnya hampir sama ya sama akuntansi pada umumnya kalau di yayasan itu. Kalau tahapannya itu mulai dari mana Bu? Yang pertama itu dimulai dari pencatatan transaksi, kemudian kalau udah nih transaksi dicatat kita pindahkan ke jurnal, kalau jurnal udah kita posting ke buku besar, kemudian penyusunan neraca saldo, selanjutnya penyesuaian, dan yang terakhir itu adalah kita membuat laporan keuangan. Jadi kan secara general ya kalau kayak gitu. alurnya ya. Oh berarti yayasan itu tetap harus melakukan pencatatan yang rapi juga ya. Sangat harus, karena kan yayasan itu kan mengelola dana dan aset yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi kayak itu tuh merupakan amanah yang kita terima untuk kita bagikan ke anak-anak. Jadi kalau dipikir-pikir, akuntansi itu sebenarnya masuk ke mana-mana ya. Jadi nggak hanya di pemerintahan ataupun di perusahaan aja, tapi ke tempat sosial Yayasan juga. Iya, juga, tetap ada iya. pencatatan akuntansinya. Terlebih kita tuh kemarin juga mengundangkan Bu, itu pasti yang selalu kita tanyakan tuh berhubung podcast ini terkait ekonomi, kita selalu mempertanyakannya tuh siklus akuntansi, Akuntansi. bener. Tapi ternyata garis besarnya benang merahnya itu sama, pencatatan, sebenarnya. Alurnya ya. posting, iya. Baik Bu, terkait tadi kan kita udah output dari sebuah siklus akuntansi kan pelaporan keuangan. Nah kenapa sih sebuah yayasan itu masih tetap perlu melakukan pelaporan keuangan? Sebuah yayasan walaupun kita outputnya bukan mencari laba atau keuntungan, kita tuh tetap harus mencatat laporan keuangan, karena balik lagi itu kan merupakan istilahnya tuh amanah dari para donatur, kemudian para orang-orang yang ingin membagikan sebagian hartanya kepada anak-anak. Jadi kayak kita tuh bertanggung jawabnya lewat laporan keuangan itu kepada mereka. Apakah salah satu output dari laporan yang rapi itu akan membuat pertimbangan bagi para donatur untuk memberikan bantuannya? Karena kalau seperti kayak perusahaan, kalau pelaporannya bagus kan investor bakal lebih percaya gitu. Apakah gitu ya. kurang lebih sama ya terkait yayasan? Jadi gini Mbak Irin, secara umum laporan keuangan yayasan itu di Indonesia ya, saya cuma fokus di Indonesia, nggak tahu nih kalau di negara lain gimana. Siapa tahu kan beda peraturan. Kalau ke laporan keuangan di Indonesia itu, laporan keuangan yayasan di Indonesia itu tidak selalu wajib untuk dipublish ke masyarakat umum, tetapi kita tuh tetap ada kewajiban dalam menyusun, mempertanggungjawabkan, dan dalam kondisi tertentu mengumumkan laporan keuangan. Jadi juga kayak perusahaan nih yang setiap periode itu harus mempublish. Untuk dasar utamanya itu tuh kita juga ada di Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi, dan aturan yayasan dalam undang-undang yayasan. Jadi ada undang-undang sendiri terkait yayasan. Berarti terkait laporan keuangan itu nggak melulu terkait laba rugi saja ya Bu? Benar banget, laporan keuangan itu juga membantu yayasan dalam mengetahui kondisi keuangan mereka, kemudian apakah dana yang dimiliki itu cukup untuk menjalankan kegiatan, kemudian bagaimana nih kita penggunaan dananya selama satu periode kita beli apa aja, kan bisa kelihatan tuh dari laporan keuangan. Kemudian apakah pengeluaran itu sudah sesuai dengan tujuan awal dari yayasan atau belum. Oh, berarti sebenarnya bisa dibilang kalau laporan keuangan itu jadi alat kontrol di internalnya itu sendiri. Benar banget Mbak Atika. Nah, kalau di yayasan nih laporan keuangannya tuh ada apa aja sih Bu laporan keuangan? Kalau laporan keuangan di yayasan itu ada posisi keuangan, kemudian ada laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Coba diulang. Coba Diulang diulang Mbak tadi. Irin. Jadi tadi itu ada laporan Laba Laba rugi, rugi. posisi keuangan. Ya. Dan tadi udah saya sebut si saya Mbak Atifa coba. Tadi itu ini nih. laporan. Oh, tapi tadi kayaknya saya nggak dengar laporan laba rugi. Iya, jadi tuh di yayasan itu Oh. nggak ada laporan laba rugi, kan kita kan tujuannya bukan ke Oh iya, profit keuntungan gitu ya. ya. Oh, tadi saya tuh sempat dengar laporan aktivitas. Apakah laporan laba rugi itu Sama. pengertiannya ya aktivitas gitu atau gimana Bu?
Jadi kalau misal tadi kan menyebutnya laporan lembaga kan kalau di yayasan itu kita ada laporan aktivitas. Hampir sama sih. Jadi tuh kalau laporan aktivitas itu kayak penerimaan dan penggunaan dananya itu kita buat apa aja sih gitu. Jadi bukan laporan lembaga karena kita tujuannya bukan mengejar profit. Oke, jadi itu memang disesuaikan sama tujuan yayasannya gitu. Bener banget Mbak. Kalau donatur besar itu juga menerima laporan terkait penggunaan keuangannya juga nggak sih, Bu? Jadi yayasan itu harus bisa memberikan laporan penggunaan dana secara jelas dan rinci agar pengelolaan dan dana itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau contoh transaksi di yayasan itu seperti apa, Bu? Boleh diberi contoh? Misalnya nih, yayasan itu menerima donasi uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Misalkan ada donatur masuk nih 10 juta, kemudian itu dicatat sebagai penerimaan kas dan juga dana donasi. Kalau misalkan yayasan membeli sembako untuk keperluan anak-anak itu gimana? Kalau misal membeli sembako buat keperluan anak-anak itu dicatat sebagai beban atau pengeluaran operasional yayasan. Oh, tapi berarti kalau di penyusunan laporan keuangan di yayasan itu tetap nota itu tetap penting gitu ya, Bu? Bener banget, itu tuh kayak jadi apa ya, tanda bukti gitu loh kalau misal kita sudah melakukan transaksi. Nah, kadang nota ini juga yang sering disepelekan ya, Bu. Betul. Nota itu kan sebagai bukti transaksi ya. Bukti transaksi itu sangat penting untuk dipertanggungjawabkan dan juga diaudit. Oh, berarti tuh di yayasan itu juga diaudit laporannya, Bu. Nah, aku juga baru dengar ya kalau misal yayasan tuh perlu diaudit Audit juga. iya. Apakah auditnya tuh juga ada internal, eksternal atau sekedar eksternal iya, aja gitu? Jadi di yayasan itu tetap diaudit ya Mbak Arin dan Mbak Atika. Di yayasan itu bisa diaudit internal maupun eksternal audit, itu tergantung dengan tujuan dan kebutuhan yayasannya. Mungkin kita bahas satu-satu ya, audit internal di yayasan dan juga audit eksternal di yayasan. Nah, kalau audit internal itu dilakukan dari dalam organisasi yayasan sendiri, berarti auditnya itu dari dalam yayasan. Tujuannya itu ada mengecek pengelolaan dana, kemudian memastikan prosedur berjalan dengan benar, mencegah penyalahgunaan dana, terus ada mengawasi efektivitas kegiatan yayasan. Kemudian dari auditornya nih, kalau enggak yang melaksanakan audit itu unit pengawas internal, pengurus tertentu, ataupun tim audit internal yayasan. Jadi ada beberapa yayasan yang memiliki tim audit sendiri. Nah, kalau di audit internal itu lebih fokus ke kepatuhan, kemudian pengendalian internal dan juga efisiensi operasional. Selanjutnya kita geser ke yang audit eksternal. Nah, untuk audit eksternal ini dilakukan oleh pihak yang independen. Biasanya itu dengan dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP dan juga auditor independen yang berdiri sendiri. Tujuannya itu untuk memberikan opini apakah laporan keuangan yayasan itu wajar atau tidak. Kemudian tujuan yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan donor ataupun donatur, pemerintah, masyarakat dan juga pihak kampus sekolahnya. Kita juga bekerja sama dengan pihak kampus dan juga sekolah. Selanjutnya audit eksternal itu biasanya diperlukan jika yang pertama itu ada yayasan itu menerima dana dari publik yang cukup besar gitu. Kemudian menerima hibah pemerintah ataupun luar negeri. Selanjutnya diwajibkan oleh regulator dan juga untuk kebutuhan transparansi nih. Misal ada yang ingin menanyakan nih kayak buat apa aja, itu kita biasanya diaudit dulu. Selanjutnya di Indonesia itu audit eksternal yayasan berkaitan dengan aturan dalam Ikatan Akuntan Indonesia dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait undang-undang yayasan. Oh, sangat menarik sekali ya, Bu. Nah, penjelasan Ibu menimbulkan pertanyaan bagi saya nih.
Kalau misalkan nih suatu yayasan kan nggak semuanya kompleks dan besar gitu ya. Kalau baru yayasan baru gitu ya masih kecil, apakah bisa memilih terkait audit eksternal atau internalnya? Apakah boleh memilih salah satu saja? Pun kalau salah satu sekiranya yang paling relevan untuk yayasan yang baru mulai itu lebih baik untuk audit yang mana? Jadi kalau misal kasusnya itu yayasan yang masih kecil atau baru mulai merintisnya, itu boleh banget, karena kan pada dasarnya audit internal itu bukan kewajiban hukum untuk semua yayasan, dan audit eksternal juga tidak otomatis wajib sejak yayasan itu berdiri gitu. Biasanya yayasan baru itu cukup membuat laporan keuangan sederhana dulu, kemudian pencatatan kas masuk keluar itu juga harus sesuai nih, jangan ada Manipulasi. ya manipulasi. Kemudian pertanggungjawaban ke pembina atau pengurus. Kemudian audit eksternal itu mulai menjadi penting atau wajib ketika dana yang dikelola dari yayasan itu semakin besar, kemudian menerima bantuan dari pemerintah, selanjutnya mengelola dana masyarakat. Jadi tidak hanya jadi tapi masyarakat juga ingin menyumbangkan dananya ke anak-anak. Selanjutnya kalau ada ketentuan dari pemerintah, misal kayak dari pemerintah itu mau nih lihat laporan keuangan, terus kita harus melakukan audit eksternal. Walaupun belum wajib audit, tapi itu yayasan tetap sebaiknya itu punya pencatatan transaksi yang rapi, kemudian bukti pengeluaran, pemisahan kas pribadi dan kas yayasan, serta pengawasan dasar. Karena banyak masalah yayasan justru muncul saat awal berdiri akibat administrasi dan kontrol keuangannya yang lemah. Jadi itu singkatnya, yayasan baru itu boleh belum melakukan audit internal maupun eksternal selama belum ada kewajiban khusus. Tapi laporan keuangan dan administrasi tetap harus dibuat dengan tertib. Berarti tadi itu kan bukti seperti nota itu kan sebenarnya penting banget ya Bu, terutama untuk audit. Nah tapi pernah nggak sih Bu di yayasan itu notanya itu hilang atau kurang seperti itu? Misal kayak notanya hilang itu ya, itu tuh bisa jadi masalah karena pengeluaran tanpa bukti itu akan sulit dipertanggungjawabkan. Oh, tapi walaupun barangnya ada gitu tapi notanya hilang? Tetap gak bisa Mbak Eden, soalnya kan kalau dalam akuntansi itu kan harus ada bukti transaksi yang jelas ya. Jadi walaupun notanya hilang nih tapi kayak barangnya ada, itu tetap gak bisa, kan kita kan harus ada buktinya. Bukti dari barangnya itu apa aja kayak. Nah kalau misalnya Ibu ada yayasan yang membuat laporan keuangan tapi tidak sesuai standar, itu gimana sih Bu? Apa dampaknya buat yayasan? Kalau dampak dari yayasan sendiri itu biasanya kepercayaan diri masyarakat atau donatur itu bisa menurun. Iya, terlebih sekarang ini masyarakat Indonesia terutama itu udah semakin kritis ya. Bener banget. Apalagi soal bantuan itu kan pasti Iya, masyarakat riskan langsung gitu ya, ya. bener. Terlebih sebenarnya terkait finansial gitu. Iya, Apapun bener. yang berhubungan sama uang, biasanya pasti langsung. Iya langsung cari tahu kemana sih itu Iya. arahnya tuh uang itu digunakan untuk apa. Bener gitu. banget. Nah, makanya dari itu kayak penerapan standar akuntansi walaupun kita kayak sekolah yayasan itu tuh sangat penting diterapkan. Oke, luar biasa sekali ya terkait pembahasan kita pada kali ini sangat insightful dan juga mendaging buat teman-teman sekalian. Nah, dari pembahasan hari ini itu ternyata yayasan itu sebenarnya bukan hanya kegiatan sosial saja, tapi juga membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Betul banget. Nah, itu dari karakteristik yayasan, lalu ada siklus akuntansi, laporan keuangan, hingga pencatatan transaksi yang semuanya itu sebenarnya saling berhubungan. Seperti itu. Bener banget nih, jadi itu dengan pengelolaan dan pencatatan yang baik, yayasan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung atas keberlangsungannya kegiatan sosial. Baik, luar biasa sekali dan berkali-kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Yaya. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah memberikan materi kepada kita semua. Gimana teman-teman, pasti udah semakin paham terkait yayasan. Betul banget, karena teman-teman udah semakin paham, berarti berakhirlah juga untuk sesi kali ini.
Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah selalu setia nonton kita dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini itu akan bermanfaat bagi kalian semua. Bener banget, dan see you in the chapter berikutnya yang tentunya kita akan membahas lebih menarik lagi betul dan banget. berkaitan hal-hal yang berbau dengan ekonomi. Oke. And see you teman-teman.